Langsung kita mulai saja ya sambil nunggu teman-temannya. Jadi di sini kalau Anda lihat dari warna ungu-ungu ini kan ada kita hitung aja ya atributnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 atribut. Nah, kita taruh aja di atas biar enak. Jadi di sini atribut untuk pengenalan pola dari algoritma itu ada 12. Nah, di sini paling gampang itu ya hitung putihnya saja gitu. Jadi kalau di sini ada 1, nah ada 5 kan berarti kalau 5 itu berarti ada 7 yang mirip. Nah, jadi paling gampang 10 kurangi 5 gitu. Terus di sini ada 2, berarti di sini adalah 10. Terus di sini ada 4, berarti ada 8. Terus di sini ada 3, berarti 9. Terus yang beda ada 2, berarti 10. Dan di sini nggak ada yang ini, berarti 0. Terus habis itu yang ini ada perbedaan 4, berarti 8. Dan di sini 0. Nah, di sini ternyata ada perbedaan 2, berarti 10. Jadi kalau kita lihat, jadi ini tadi kan kita simulasikan sebagai algoritma KNN ya. Nah, maka kalau algoritma KNN itu adalah berdasarkan tetangga yang mirip. Jadi KNN itu adalah K-nearest neighbor atau tetangga terdekat. Nah, tetangga terdekat itu dilihat dari kemiripan yang paling banyak. Nah, di sini kemiripan yang paling banyak adalah yang ini 10, yang 10 10. Kita kasih aja warna misalnya warna biru. Nah, jadi ini yang miripnya paling banyak dengan data uji. Jadi yang di sini itu namanya data latih, yang hijau ini namanya data uji. Ibaratnya kayak kalian itu belajar, dilatih dengan berbagai macam pola data gitu ya, dikasih tahu kalau kayak gini itu laki-laki, kalau kayak gini itu laki-laki, kalau kayak gini laki-laki, dan seterusnya hingga kayak gini perempuan, kayak gini laki-laki, kayak gini perempuan. Nah, setelah Anda itu punya polanya, Anda itu dikasih soal. Dari soal ini kira-kira data ini tuh menurut prediksi Anda atau menurut prediksi Tarsan atau menurut prediksi algoritma ini termasuk kategori apa gitu. Apakah ini laki-laki ataukah perempuan? Nah, di dalam KNN itu berdasarkan tetangga yang mirip. Nah, KNN, K-nearest neighbor. Nah, berarti apa? Berarti di sini harus nyeting berapa sih K-nya gitu lah. K itu biasanya adalah K itu minimal adalah 1 sampai dengan ini ya. Data latih min 1. Nah, di sini kan data latihnya itu ada 9. Min 1 berarti sampai 8. Nah, sampai 8. Jadi kita coba ketika K1 bagaimana, ketika K2 bagaimana. Lah, kalau di sini kita misalnya diurutkan ya. Misalnya kalau ini diurutkan berarti kan Burhan ini nomor 1, peringkat 1 ini Burhan. Terus habis itu di sini Fajar Fala nomor 2. Terus habis itu Singgih nomor 3. Terus habis itu adalah ini Nasrul nomor 4. Terus habis itu di sini misalnya Happy nomor 5 peringkatnya. Terus habis itu ada Irfan Endi nomor 6. Terus habis itu ada ini ada Ali Ahsan itu nomor 7. Nah, dan di sini misalnya nomor 8 dan ini nomor 9. Bentar. Yang lain saya matikan dulu mic-nya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ketika misalnya kalau data ini dicocokkan dengan tetangga paling mirip, hanya satu tetangga, berarti apa? Ini data uji ini itu mirip dengan ini. Siapa namanya si Burhan? Burhan itu laki-laki atau perempuan? Oh, dia laki-laki. Maka ketika K sama dengan 1, dia akan menebak sebagai laki-laki. Maka K sama ini apa si Agung ini dianggap laki-laki. Ini adalah tebakannya si ini ya KNN atau si Tarsan ya. Lah, habis itu aslinya kan memang laki-laki. Jadi ini adalah prediksi ya. Prediksi dari Tarsan. Anggap aja Tarsan itu kita ngikutin logikanya si Nam Donsan ya ke Sodalmi di startup.
Jadi prediksi ini adalah algoritma ya. Jadi Tarsan itu adalah algoritma. Lah, ini adalah jawabannya si guru, yaitu ini. Jadi aslinya, data aktualnya, dia itu adalah misalnya adalah guru. Gurunya yang ngajari itu aslinya adalah laki-laki. Nah, maka di sini, karena datanya cuma satu ya, dia jawabnya laki-laki dan memang benar jawabannya itu laki-laki, maka di sini akurasinya adalah 100%. Nah, seperti ini. Ini akurasi. Jadi kalau Anda masih ingat film startup, nah di situ kan dikatakan ketika aplikasinya si Nam Donsan dan Sodalmi Team itu kan ketika memprediksi kira-kira tulisan ini asli atau palsu. Awalnya kan dia akurasinya sekitar 99,8 kalau tidak salah. Terus habis itu ketika ditanya, kalau ini hasil generitan dari Woinje, aplikasi Woinje, yaitu dia bisa membuat font yang sama persis dengan tulisan tangan orang gitu. Kira-kira aplikasinya Nam Donsan itu akan memprediksi apa? Asli atau palsu? Ternyata punyanya si siapa namanya? Sodalmi dan tim itu ternyata memprediksinya 100%, padahal aslinya itu sebenarnya adalah tulisan tangan palsu gitu, karena itu adalah hasil generitan dari aplikasinya si Woinje. Itu ya ketika K sama dengan 1. Jadi di sini kita catat misalnya dengan K sama dengan 1 KNN, yaitu berdasarkan tetangga terdekat 1. Kalau misalnya tetangga terdekat 2 bagaimana? Berarti apa? Yang paling dekat kan peringkat 1 dan peringkat 2. Lah peringkat 1 dan peringkat 2 ini sama-sama laki-laki gitu kan, sehingga apa? Dia nebaknya adalah laki-laki. Dan jawaban sesungguhnya memang adalah laki-laki. Jadi dia juga sama 100%. Nah, bagaimana dengan K sama dengan 3? Ketika K sama dengan 3, di sini kita lihat. Kalau K sama dengan 3 berarti kan peringkat 1, 2, dan 3. Di sini laki-laki, laki-laki, laki-laki. Berarti dia juga tetap akan menebak sebagai laki-laki. Dan aslinya memang laki-laki. Sehingga di sini adalah 100% akurasinya. Nah, terus bagaimana kalau K sama dengan 4? Kalau K sama dengan 4 berarti kan 1, 2, 3, dan 4. Masih laki-laki, berarti dia tetap jawab laki-laki. Dan aslinya memang laki-laki dan ini adalah 100%. Bagaimana dengan ini ya, 5, 6, 7, 8. Jadi ketika di sini K-nya sama dengan 5, maka di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan semuanya itu adalah laki-laki. Nah, sehingga apa? Dia juga nebaknya adalah laki-laki. Jawaban sesungguhnya memang laki-laki dan akurasinya otomatis 100%. Oke, lanjut. Bagaimana ketika K sama dengan 6? Berdasarkan tetangga terdekat 6. Nah, maka di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan semuanya ternyata laki-laki. Nah, maka di sini jawabannya adalah laki-laki. Terus jawaban sesungguhnya memang laki-laki dan di sini akurasinya adalah 100%. Bagaimana ketika K sama dengan 7? Ketika K sama dengan 7, di sini bisa dilihat, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, laki-laki semua Mas Ian, berarti dia akan menebak sebagai laki-laki, aslinya memang laki-laki dan akurasinya 100%. Terus habis itu bagaimana ke 8? Nah, di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata dari 8 itu hanya 1 yang menyatakan perempuan sehingga di voting. 7 sama 1 banyakan mana? Banyakan laki-laki. Berarti di sini tetap laki-laki dan memang aslinya laki-laki dan di sini akurasinya 100%. Nah, seperti itu. Lah, kelemahannya KNN itu ini harus nyoba satu-satu. Kebetulan ini data latihnya kan cuma 9.
data latenya ini cuma 9 data latenya. Ini kan data uji tadi ya. Jadi ingat data uji itu nggak boleh sama dengan data latih. Jadi kalau misalnya data 10 ini dipakai sebagai data latih, maka data 10 nggak boleh dipakai untuk data uji. Jadi datanya harus berbeda antara data uji dengan data latih. Karena kalau misalnya data latihnya dan data ujinya sama, maka ya kalaupun dia jawabnya benar ya itu nggak valid gitu. Karena apa? Ya itu kan yang dilatihkan gitu kan. Ibaratnya gini, kalian itu diajari gitu kan tentang pola penjumlahan 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 5 tambah 5 10. Pas ujian ditanyai misalnya kalau 7 tambah 3 bagaimana lah, 7 ditambah 3 ini kan nggak pernah kalian dapatkan ketika latihan, tapi kan polanya sama gitu ya, yaitu penjumlahan. Ketika kalian bisa jawab berarti Anda benar. Tapi kalau misalnya pas ujiannya itu yang ditanyain adalah 1 tambah 1, di mana 1 tambah 1 itu udah pernah dilatih, ketika Anda benar, maka ya Anda nggak bisa dikatakan pinter. Karena apa? Bisa jadi Anda itu hafal gitu, tapi Anda nggak paham. Ketika dikasih soal lain belum tentu benar gitu. Makanya kenapa di dalam klasifikasi, di dalam supervised learning itu antara data latih dengan data uji itu harus data yang berbeda. Sehingga apa? Ketika dia benar ya memang algoritmanya keren gitu kan. Algoritmanya pinter, Tarsannya pinter, seperti itu. Bentar. Oke, jadi di sini kelemahan dari KNN itu adalah ini, menentukan nilai K. Kalau K1 berapa, K2 berapa gitu. Padahal faktanya di dalam data mining dari big data, data itu bisa sampai jutaan. Misalnya kayak di Facebook, di Google gitu ya, data itu bisa sampai jutaan. Apakah kalau pakai KNN itu dia akan nyoba misalnya K1 bagaimana, K1 juta bagaimana, K2 juta bagaimana, kan nggak efektif gitu ya. Jadi kelebihan dari KNN itu adalah algoritmanya itu sederhana. Kalian sudah bisa memahami gitu kan ketika saya buat simulasi seperti ini. Tapi nggak enaknya itu tadi, dia harus nyoba, biasanya sih random. Jadi nggak harus dicoba satu-satu, tapi di random lah. Pas kita ngerandomnya, pas ternyata jangan-jangan yang nggak kita random itu ada yang paling bagus. Gitu. Ibaratnya gini, ketika ini kan datanya sekian ya. Nah, bisa jadi pas kebetulan ini pas bagus karena apa? Data latihnya kebanyakan laki-laki, perempuannya cuma dikit. Nah, sehingga mungkin ketika soal yang ditanyakan tentang laki-laki ya dia bisa jawab gitu. Nah, barangkali atau kita cobalah satu pakai data saya ya, saya kan perempuan. Oke, kita coba data uji 1. Oke, di sini saya tidak punya. Tidak, tidak, iya, oke, iya, iya. Terus kulit, iya, tidak. Oke, ini adalah data saya. Kita coba pakai sistem yang kayak tadi ya, yaitu si Tarsan. Kita coba di sini karena data ini adalah data uji, kita buat warna hijau. Kita hitung lagi versi di sini ya. Nah, oke, karena ini sudah dapat rata-rata baik K1 sampai K8 itu semuanya sama, dapatnya adalah laki-laki, benar, kita hapus saja. Kita buat untuk saya gitu ya. Oke, sekarang kita coba untuk hapus ini warnanya biar oke. Kita hapus similaritasnya. Jadi di sini data uji ini, jadi data uji ini, data yang kedua ya, kita nguji yang data kedua. Jadi di sini hasilnya perempuan. Jadi data uji ini akan ditebak oleh si Tarsan atau algoritma. Di sini kita nyoba algoritma KNN.
Nah, misalnya di sini saya coba, ini kan tidak kita warnai ungu. Jadi yang sama kita warnai berdasarkan kemiripan ya, atau similaritas. Nah, ya. Gantian. Oke, selanjutnya di sini tidak. Di sini, sorry, ini nggak perlu ya. Warna hijau. Terus habis itu di sini iya atau pendek ya. Ini ya. Rambut panjang ya, panjang, sorry, panjang. Di sini panjang. Jadi nilainya harus sama persis ya, nggak boleh nggak konsisten. Misalnya kayak tadi kan iya yang saya maksud itu adalah ini ya. Iya yang saya maksud itu adalah panjang gitu. Terus habis itu di sini berarti yang panjang ada nggak ini panjang? Oke, sementara yang lain saya mute dulu ya, biar nggak kena noise, sehingga kalian nggak jelas saya ngomong apa. Nah, di sini Kirli, terus habis itu iya, habis itu di sini adalah iya. Di sini 155, kita lihat yang paling mendekati 155 ini, 158. 65, kita lihat yang paling mendekati 65. 65 itu kalau sama ini selisih berapa? Selisih 8 ya. Ini selisih 8. 57 selisih 8. Kalau sama ini 72 itu selisih 7 ya. Selisih 7. Berarti cari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu adalah 72. Benar nggak? 65 sama 72 kan selisihnya 2. Kalau sama ini kan selisihnya 8. Ada yang lebih kecil? Nggak ada ya. Oke, selanjutnya usia. Di sini yang paling kecil ini. Sorry. Ini ya yang paling mendekati ya. Terus untuk kulit, nah di sini iya. Terus kalau lentik tidak. Nah, sekarang kita hitung nilai yang paling mirip. Nah, di sini yang paling mirip itu adalah miripnya cuma 2, 1, 1, 0, 0. Terus di sini 10. Di sini cuma 2. Di sini itu ada berapa? Ada 9 dan di sini 0. Oke. Jadi di sini kita coba ini ya. Sekarang peringkatkan. Di sini peringkat. Nah, kita peringkatkan, ini adalah peringkat 1, ini peringkat 2, terus habis itu ini peringkat 3, peringkat 4, terus habis itu ini peringkat 5, peringkat 6, 7, 8, 9. Nah, jadi ada 9 tetangga terdekat ya. Nah, selanjutnya kita coba ketika K sama dengan 1. Ketika K sama dengan 1 berarti saya mirip ini. Mirip si Rizkia. Rizkia karena perempuan, maka dia nebaknya adalah perempuan. Perempuan. Nah, karena tebakannya si Tarsan atau KNN itu perempuan dan memang benar saya itu adalah perempuan, maka akurasinya adalah 100%. Bagaimana dengan K sama dengan 2? Kalau K sama dengan 2 berarti kan 1 ditambah ini. Siapa ini? Rizkia sama ini Masita. Sama-sama perempuan, berarti tetap nebaknya adalah perempuan. Dan aslinya memang perempuan. Otomatis di sini 100%. Terus selanjutnya kalau K sama dengan 3. Nah, di sini kan laki-laki. Nah, berarti kan 2 sama 1 menangan 2 kan? Berarti ini adalah perempuan. Nah, di sini perempuan, di sini 100%. Kalau K sama dengan 4. Nah, kalau K sama dengan 4, kebetulan perempuannya hanya 2. Berarti kan kalau di voting, ya
50-50 gitu loh. Nah, makanya data latte itu harus banyak. Kalau misalnya sedikit, ini nanti jadinya tebakannya salah. Karena apa? Perempuannya 2, laki-lakinya 2 gitu. Sehingga apa? Ya 50-50 di sini jadinya. Kebetulan datanya 1. Nah, datanya cuma 1. Nah, nilainya 50-50. Jadi dia akan menebak kalau nggak perempuan ya laki-laki gitu karena nilainya sama. Nah, jadi seperti ini. Dia perempuan. Jadi ibaratnya ya, karena ini datanya 1 ya. Datanya 1 jadinya ya ini apa namanya tebakannya adalah 50-50. Itu kalau keempat. Lah, tapi sebenarnya untuk data ini dengan data jumlahnya adalah 10 data ya. 11 data ya. Sorry. Kita pakai yang ini aja deh. Kita pakai hanya sama-sama 9 data latte aja. 9 data latte. Kalau tadi saya pakai yang ini ya. Di sini berarti, ini nggak usah dipakai, ini nggak usah dipakai. Ini dipakai. Nah, berarti di sini coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, memang benar ya, 9 ya. Oke, 9. Berarti benar. Sorry. Berarti sama di sini adalah 9. Nah, sekarang anggap aja di sini pakai K1 ya. Pakai K1 aja. Jadi ketika K1 ternyata di sini kan benar semua ya. Benar semua. Sorry. Di sini berarti akurasinya itu dihitungnya bukan satuan. Sorry. Berarti di sini akurasinya itu bukan satuan. Tapi akurasinya langsung jadi 2. Jadi ibaratnya soalnya itu ada 2. Bentar. Jadi ibaratnya di sini soalnya itu ada 2. Ini K-nya sama 1 ya. K-nya 1. Makanya 1. Jadi di sini ibaratnya kita dilatih dengan 9 data dan si Tarsan itu dikasih 2 soal. Lah ternyata ketika K1 jawabannya dia benar. Jadi yang data 1 harusnya laki-laki, dia jawabnya berarti ini 100%. Begitu juga tadi ya. Ketika K2 tadi kan ini ya. Tadi benar. Jadi K2 kan berarti ini perempuan, berarti nebaknya berarti sama. Ketika K3 tadi kan di sini ada laki-laki ya. Di sini ada laki-laki berarti tetap perempuan. Berarti ketika K3 juga sama 100. Tapi ketika keempat itu kan yang untuk laki-laki nggak ada masalah gitu. Tapi yang perempuan ini ternyata kan ada ini dianggap 2. Peringkat 1 dan peringkat 2 itu perempuan, dan peringkat 3 sama peringkat 4 itu laki-laki. Nah, maka di sini kan kalau nggak laki-laki ya perempuan. Kalau nggak laki-laki, perempuan. Nah, jadi kemungkinan ada salah gitu. Berarti apa? Kemungkinan di sini tuh kalau nggak 100%, ketika dia nebaknya perempuan, maka dia 100%. Ketika dia nebaknya itu laki-laki, maka di sini kemungkinan 50% gitu. Nah, kalau misalnya K5, kalau K5 di sini kan udah jelas ya peringkat untuk datanya yang Agung, ini kan peringkatnya tadi kan ini ya. Insya Allah tadi sudah dibuktikan dari K1 sampai K8 semuanya laki-laki. Tapi kalau yang perempuan ini, kita lihat di sini, ini perempuan, terus habis itu ini laki-laki, terus laki-laki. Berarti kan 3 laki-laki, 2 perempuan. Kalau di voting berarti menangan laki-laki. Lah berarti di sini untuk data saya itu kemungkinan dia itu salah. Nah, jadi di sini kan benar, ini salah. Karena datanya itu cuma 2 data ujinya, maka apa? Salah 1 dari 2 berarti kan akurasinya 50. Gitu. Jadi untuk data yang seperti ini, dia itu dapat akurasi bagus dengan data uji hanya 2, itu K1 sampai K3. K1 sampai K3. Untuk setelah itu, yaitu K4, K5, K1, K1, K2, dan K3. Untuk K yang lain, itu dia akan dapatnya bisa jadi adalah 50% semua. Karena apa? Untuk laki-laki tadi udah kita tes ketika K1, 2, 3, sampai 8, itu dia bisa nebak laki-laki. Tapi kalau untuk yang saya,
itu kemungkinan dia hanya bisa nebak di peringkat 1, 2, 3. Kenapa? Karena data perempuannya itu sedikit. Sedangkan tadi data laki-lakinya itu banyak, makanya dia lebih pinter untuk menebak laki-laki daripada perempuan gitu. Jadi ini yang bisa kalian ingat-ingat bahwa data latte itu harus banyak. Lah ini disebut dengan data imbalance. Kenapa imbalance? Karena apa? Yang di sini laki-laki untuk data latte ya. Untuk data latte dari 9, laki-lakinya itu ada 7, perempuannya ada 2. Berarti ini imbalance. Kalau balance itu minimal ya 5, berarti ini juga 5 gitu. Misalnya 10 gitu. Atau misalnya ini 4 ya ini 4 gitu. Atau misalnya boleh juga yang 5 dan 4. Nah, ini mungkin disebut dengan imbalance balance. Balance itu berarti seimbang. Sama kayak data iris. Iris itu kan setosanya jumlahnya ada 50, Virginica ada 50, Versicolor ada 50 seperti itu. Jadi itu ya untuk klasifikasi gitu. Kira-kira dari sini ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya coba untuk simulasikan ke ini ya, rapid miner. Bentar, ini saya coba ulang lagi. Nah, sekarang kita buat data yang bisa dipakai untuk rapid miner. Nah, ini saya coba untuk copy paste dulu. Copy paste untuk ditaruh di Excel lain yang siap dipakai. Jadi ini adalah data yang akan dipakai untuk ini ya, rapid miner. Di sini, bentar. Jadi di sini yang warna abu-abu ini adalah untuk membuat ini ya. Yang warna abu-abu ini adalah dibuat ngelatih. Ini target atau label ini yang akan dicari, atau kalau di dalam data latte target itu nanti sebagai gurunya, karena klasifikasi itu adalah pembelajarannya dalam machine learning sebagai supervised learning, alias kalau kalian belajar itu ada yang mandu. Siapa yang mandu? Guru. Gurunya siapa? Ini target atau label. Ingat di dalam klasifikasi halo, apakah masih bisa mendengar suara saya? Halo? Masih, Bu. Oke. Soalnya ini tadi, oke. Soalnya ini tadi kayak ada informasi waktunya 40 sudah habis. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini dalam klasifikasi, Anda tahu ini kira-kira dalam data mining itu pakai klasifikasi, prediksi, atau estimasi, atau asosiasi, atau clustering, itu dari mana? Dari sini. Kalau misalnya target, ternyata di sini isinya itu adalah bukan angka, ini namanya kategorial ya, atau nominal ya. Kalau dia itu bukan angka, maka ini adalah menggunakan klasifikasi, itu yang diingat-ingat. Jadi klasifikasi itu datanya harus ada atribut, sebagai pola yang bukan sebagai target atau yang akan dicari. Dan berikutnya adalah data itu harus punya target, di mana targetnya adalah dia bukan angka atau nominal atau kategorial atau label. Ini disebut pokoknya kalau target itu bukan angka, pokoknya semua ya, semua isian data kalau dia bukan angka gitu ya, maka ini disebut dengan nominal atau kategorial atau label. Ini juga. Tapi kalau dia itu sebagai angka, ini disebut dengan numerik atau diskrit gitu. Diingat-ingat aja. Jadi yang perlu Anda tahu kira-kira ini pakai apa ya? Klasifikasi, estimasi, prediksi, atau asosiasi, atau clustering. Dilihat aja. Oh, ternyata dia punya atribut untuk membuat pola. Jadi si algoritma atau Tarsan itu punya pola. Terus yang kedua adalah dia punya target atau output atau kelas yang nilainya itu adalah bukan angka atau disebut dengan kategorial atau label atau kelas. Ini kelasnya ini hanya ada 2.
maka ini namanya B-class. Karena apa kelasnya itu kalau nggak laki-laki ya perempuan. Nah, kalau yang Iris itu kelasnya namanya multi kelas. Karena apa? Kelasnya ada 3. Ada Virginica, Versicolor, dan Setosa. Seperti itu. Oke, ini saya simpan. Saya taruh di ini aja ya, data mining, dataset. Nah, di sini misalnya dataset A, maksudnya itu kelas A. Sudah simpan. Oke, ini sudah saya simpan. Ini saya matikan dulu ya, biar nanti waktu saya uji coba rapid miner nggak kepotong, karena habis ini kepotong. Waktunya tinggal 7 menit. Jadi saya matikan, habis ini saya buat ROM baru.